Hidup kita di dunia ini begitu singkat, saudara, dan kematian itu adalah hal yang pasti. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana setelah kematian? Pada umumnya manusia yang hidup di dunia ini, saudara, menghabiskan begitu banyak pikiran, energi, dan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia ini. Padahal hidup ini begitu singkat, dan setelah kematian kita akan masuk kepada kekekalan. Bagaimana persiapan kita untuk kekekalan? Kalau hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan setelah itu kita akan masuk kepada kekekalan, seberapa banyak waktu, pikiran, dan energi yang saudara pergunakan untuk mempersiapkan kekekalan, saudara? Jangan sampai kehidupan yang singkat di dunia ini membuat kita akan menyesal di kekekalan nanti. Dalam video ini, saudara, kita akan belajar hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian, yaitu di kekekalan. Mari dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel Renungan ini, dan saudara rindu untuk mensupport channel Renungan ini, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini, dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik bagaimana setelah kematian. Saudara, hidup ini begitu singkat, dan setelah itu kita akan mati dan masuk ke dalam kekekalan. Apakah saudara sudah mempersiapkan hidup saudara untuk kekekalan? Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan setelah kita mengalami kematian. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua, saudara. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya.
hadapan Bapa-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik apa yang akan terjadi setelah kematian. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini baik di video pertama, kedua, dan video ketiga ini adalah dari Kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Di mana konteksnya di sini saudara, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara, mulai dari pasal yang ke-15, Yesus menceritakan beberapa perumpamaan dan tujuan dari perumpamaan-perumpamaan itu Yesus berikan sebenarnya adalah untuk menegur orang-orang Farisi. Di mana diawali di pasal 15, pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus, dan kemudian orang-orang Farisi bersungut-sungut. Mereka berkata, kenapa dia menerima orang-orang berdosa? Dan mulailah Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang, untuk menegaskan bahwa orang-orang berdosa, pemungut-pemungut cukai itu yang bertobat, bagi Yesus mereka adalah orang-orang yang berharga. Lalu kemudian di pasal yang ke-16, Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu kemudian mendengar itu saudara, pasal 16 ayat 14, dikatakan di sana, semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Jadi ketika orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan itu, mereka tahu bahwa yang dimaksud adalah diri mereka sendiri, dan mulai mereka mencemooh Yesus, bukannya mereka bertobat, saudara. Lalu kemudian Yesus terus melanjutkan pengajarannya, dan kembali dia memberikan satu perumpamaan kembali, yaitu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin.
yang di dalamnya diceritakan tentang kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian. Nah, itu yang sudah kita belajar di video pertama dan di video kedua, saudara. Dan dilanjutkan dengan video ketiga ini. Jadi di sini diceritakan bahwa ada seorang kaya yang selalu hidup dalam kemewahan, bersukaria dalam hari-hari kehidupannya. Sedangkan dia punya tetangga, yaitu Lazarus yang miskin, yang makan dari remah-remah yang jatuh dari mejanya. Dan orang kaya ini sama sekali tidak peduli, padahal dia hidup dalam kemewahan. Nah, sekali lagi sebenarnya perumpamaan ini diberikan untuk menegur orang-orang Farisi yang ayat 14 tadi dikatakan bahwa mereka hidup sebagai hamba-hamba uang. Dan mereka sebenarnya tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada orang-orang susah. Kalau dilihat di dalam Alkitab, teguran-teguran kepada orang-orang Farisi, mereka sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri. Dan itulah yang mau ditegur Yesus melalui perumpamaan ini. Dan sebenarnya mereka digambarkan sebagai orang kaya itu. Dan kemudian dikatakan di sana bahwa orang kaya itu kemudian mati dan Lazarus yang miskin itu juga mati. Jadi sekali lagi saudara, dari perumpamaan, hal yang boleh kita tafsirkan adalah hal yang masih terkait dengan tujuan perumpamaan itu diberikan. Dan di sini yang mau Yesus ajarkan bahwa baik orang kaya itu maupun orang miskin itu mati. Jadi Yesus mau menegaskan bahwa akan ada kematian yang akan dihadapi dan dialami oleh semua orang, apapun status sosialnya. Nah, itu mengingatkan kita hari ini, saudara. Mungkin semua orang tahu bahwa semua manusia pasti akan mati. Semua orang tahu bahwa dirinya satu saat akan mati. Tapi terkadang, saudara, dalam menjalani kehidupan ini, tidak semua orang selalu menyadari bahwa satu saat dia pasti akan mati. Sehingga cara dia menjalani kehidupannya tidak menggambarkan bahwa dia sadar bahwa satu saat dia pasti akan mati. Itu jugalah jalan kehidupan yang dijalani oleh orang-orang Farisi ini yang ditegur oleh Yesus. Jadi Yesus mau menegaskan di sini bahwa semua orang pasti akan mati. Dan hari ini pun saya dan saudara diingatkan bahwa kita, apapun dan bagaimanapun status sosial kita, satu saat kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan di dalam 3 seri video ini, saudara, yang saya mau kita renungkan bersama, dari perumpamaan ini juga diajarkan beberapa hal yang akan terjadi setelah kematian. Nah, di video pertama kita sudah belajar. Yesus mengajarkan melalui perumpamaan ini bahwa ketika orang kaya itu mati, ada tempat yang menantikan dia, yaitu tempat penderitaan, di mana ada di sana siksaan dan penderitaan. Dan kemudian orang miskin itu juga mati, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, di mana pangkuan Abraham merupakan kiasan bagi orang Yahudi terhadap sorga, saudara. Jadi, hal pertama yang bisa kita belajar dari perumpamaan ini tentang peristiwa setelah kematian, bahwa setiap orang yang mati ada 2 tempat yang menantikan mereka. Dan kemudian di ayat 26, ketika ada permintaan dari orang kaya yang masuk neraka itu, saudara, kepada Bapak Abraham, kemudian Bapak Abraham menjawab dia bahwa dia tidak bisa keluar dan masuk ke sini, dan yang dari sini juga tidak bisa keluar dan masuk ke sana. Artinya, orang yang masuk ke dalam kedua tempat itu tidak akan pernah bisa keluar kapanpun dari sana. Artinya dia akan berada di sana sampai selama-lamanya. Dan kemudian ayat yang ke-25 dijelaskan di sana bahwa cara hidupnya di dunia itu menentukan dia masuk ke neraka. Artinya bahwa cara hidup di dunia ini menentukan seseorang masuk ke tempat yang mana. Jadi di video pertama, saudara, kita sudah belajar bahwa setelah kematian yang akan dihadapi oleh semua orang, ada 2 tempat yang menantikan semua orang yang akan menghadapi kematian. Dan semua orang yang masuk ke sana tidak akan bisa keluar dari sana. Nah, itu sebabnya seperti yang sudah disinggung juga di video pertama, bahwa kalau ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa orang mati bisa kembali, arwah orang mati bisa kembali, itu sebenarnya hanya mitos dan dongeng, saudara. Karena orang yang mati sudah ada tempat yang menantikan mereka, dan mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Itu yang dijelaskan di ayat yang ke-26. Lalu kemudian, cara hidup di dunia ini mempengaruhi
orang masuk ke surga atau ke neraka. Nah, itu yang sudah saya jelaskan juga di video pertama, bahwa di dalam Alkitab itu selalu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara perbuatan dan iman. Dan di sini sebenarnya, kenapa orang kaya itu masuk neraka? Karena dia tidak punya perbuatan. Padahal ada Lazarus tetangganya yang hidup dalam penderitaan, yang orang kaya itu sebenarnya bisa menolong dia, tetapi sama sekali tidak menolong dia. Dan sebenarnya sekali lagi itu mau menegur orang Farisi yang fokus kepada kepentingan dirinya sendiri, yang mereka selalu berkata tentang iman, yang mereka selalu berkata tentang kerohanian, tetapi perbuatan mereka tidak ada. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, itu menentukan kemana kita akan masuk. Kalau kita rindu masuk ke sorga yang mulia, maka dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, jalanilah hidup dalam iman dan perbuatan. Itu hal pertama yang sudah kita belajar di video pertama, saudara. Dan hal kedua yang akan terjadi setelah kematian, masih berhubungan dengan tempat itu, saudara. Tetapi hal kedua yang sudah kita belajar di video kedua adalah suasana atau keadaan dari kedua tempat itu. Di mana di sini dikatakan bahwa orang kaya itu ketika mati dan masuk ke tempat penderitaan itu, dan dikatakan di sana ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Digambarkan oleh orang kaya itu ketika dia masuk ke tempat penderitaan itu, dia sangat kesakitan oleh nyala api. Dan dia memohon-mohon kepada Bapak Abraham supaya menyuruh Lazarus, supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya dan menyejukkan lidahnya. Kalau ujung jari dicelupkan, saudara, berapa teteslah bisa air itu ada di ujung jari itu. Itu pun sangat diharapkan oleh orang kaya yang masuk ke tempat penderitaan itu, saudara. Karena sekali lagi dikatakan, dia sangat kesakitan dalam nyala api itu. Lalu kemudian Bapak Abraham, di ayat 25 dikatakan bahwa Lazarus sangat dihibur di pangkuannya yang menggambarkan sorga. Sedangkan orang kaya itu sangat menderita. Artinya, saudara, di dua tempat itu tadi, yang terpisah, di mana yang dari sini tidak bisa masuk ke sana, yang dari sana tidak masuk ke sini. Kedua tempat itu memiliki keadaan dan situasi suasana yang sangat berbeda, di mana di sini penuh dengan penderitaan dengan nyala api, sedangkan di sini penuh dengan hiburan dan keindahan sorgawi. Artinya apa, saudara? Bahwa setelah seseorang mengalami kematian, dia masuk ke salah satu tempat ini tadi, dan dia tidak akan bisa keluar sampai kapanpun dari sana. Dia akan tetap berada di sana, dan suasananya di sana sorga penuh dengan keindahan, neraka penuh dengan penderitaan. Dan itu sampai selama-lamanya, saudara. Sedangkan kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan sekali lagi, cara kita hidup di dunia ini, itu mempengaruhi kemana kita akan pergi dari kedua tempat ini tadi setelah kita mengalami kematian. Nah, itu sebabnya, saudara, mari kita jalani kehidupan kita dengan benar. Di mana firman Allah menuntut kita menjalani kehidupan kita dalam iman dan perbuatan yang benar. Karena bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam iman, dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang dibuktikan melalui perbuatan kita, itulah yang akan menentukan kita masuk surga. Yang menjadi masalah, manusia yang hidup di dunia yang sebentar ini, saudara, terlalu fokus dan menghabiskan banyak energi, banyak pikiran dan waktu untuk memikirkan dan mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan dunia yang singkat ini. Padahal setelah kita mati, di mana semua kita pasti akan mati, setelah itu kita akan masuk kepada kekekalan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saudara, renungkan, jangan sampai kehidupan yang singkat yang salah saudara jalani membuat saudara masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Tapi biarlah kita menjalani kehidupan kita dalam iman dan perbuatan yang benar, supaya kita masuk surga sampai selama-lamanya. Dan kemudian yang ketiga, hal yang ketiga, saudara, yang saya mau kita belajar setelah kematian, apa yang mau diajarkan dari perumpamaan ini tadi. Jadi sekali lagi, di ayat 19 sampai ayat 23, di mana di sana ditegaskan bahwa orang kaya itu mati,
Dan orang miskin itu juga mati. Setelah kematian, saya rindu kita belajar apa yang terjadi, apa yang menjadi keinginan dari orang yang sudah mati. Di mana di sini dijelaskan mulai ayat 27 sampai ayat 31, ada permintaan dari orang kaya yang masuk neraka itu tadi sehubungan dengan orang-orang yang hidup di dunia, saudara. Saya akan membacakan bagi saudara. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak Abraham, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Lalu ayat terakhir, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dari sini, saudara, setelah ayat sebelumnya dia minta kepada Abraham supaya menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya, tapi tidak dikabulkan karena tidak mungkin. Maka dia juga memberi permintaan kemudian mulai ayat 27 sampai 31 ini tentang saudara-saudaranya yang hidup di bumi. Jadi saudara, melalui perumpamaan ini Yesus mau mengajarkan bahwa ada sebenarnya kerinduan orang-orang yang sudah mati. Dan itu berhubungan dengan keselamatan orang-orang yang hidup di bumi. Di mana dia berkata, "Kalau demikian Bapak Abraham, suruh Lazarus datang ke rumah Bapakku, karena di sana masih ada 5 saudaraku, supaya mereka diperingati, supaya mereka tidak masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi Bapak Abraham berkata, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan kesaksian para nabi." Tetapi kata orang itu kembali, "Tidak Bapak Abraham. Kalau ada orang yang bangkit dari antara orang mati, mereka akan bertobat." Tapi Bapak Abraham berkata, kalau mereka tidak percaya kepada kesaksian itu, sekalipun ada orang mati yang bangkit, mereka juga tidak akan dapat diyakinkan. Jadi sekali lagi saudara, orang-orang yang sudah mati sekalipun, mereka punya kerinduan supaya orang-orang yang masih hidup tidak masuk ke dalam tempat penderitaan. Seringkali saudara, saat saya menginjili orang-orang, berkali-kali saya dengar ketika saya menginjili mereka dan saya cerita tentang kehidupan setelah kematian. Dan saya bertanya kepada mereka, apakah mereka rindu untuk masuk surga? Karena saya rindu untuk menawarkan Yesus Sang Juru Selamat kepada mereka. Tetapi jawaban mereka adalah, nanti setelah saya mati, saya rindu, saya bersama dengan keluarga saya bersama dengan orang tua saya bersama dengan saudara saya. Padahal orang tuanya dan saudara-saudaranya atau orang yang sudah mati itu pada saat hidupnya tidak percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, tidak bertobat saudara. Tetapi mereka berpikir nanti kalau kami bersama-sama kami akan senang. Padahal di sini kita bisa belajar, di sini kita bisa melihat bahwa orang yang sudah mati kalau mereka masuk ke neraka pun mereka tidak ingin satu orang pun yang masih hidup untuk masuk ke sana, karena di sana adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Mereka begitu tersiksa oleh nyala api neraka, saudara. Dan pada saat orang kaya itu meminta kepada Bapak Abraham supaya menyuruh Lazarus untuk datang ke rumah ayahnya memperingati saudara-saudaranya, Bapak Abraham berkata bahwa pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Tetapi kemudian orang itu kembali berkata, "Tidak Bapak Abraham. Jika ada orang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat." Tetapi Bapak Abraham berkata, kalau mereka tidak percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi, sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati, mereka juga tidak akan bisa diyakinkan. Dari sini ada hal yang juga penting untuk kita belajar, saudara. Bahwa mujizat tidak akan bisa membuat seseorang bertobat atau percaya kalau mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Setelah saya teringat, saudara, satu kali ada KKR besar di daerah saya. Lalu kemudian ada orang yang juga pada waktu itu sakit, seorang ibu. Dan dia berkata, "Tolong dibawa aku ke KKR itu." Dan kemudian kami berangkat bersama-sama ke KKR itu, saudara. Dan di sana ketika dia didoakan, dia sembuh, mujizat terjadi. Lalu kemudian dia naik pentas dan kemudian dia lompat-lompat di atas pentas. Berteriak-teriak bahwa dia sembuh, dia dibebaskan waktu itu. Dan hamba Tuhan yang berkhotbah waktu itu, yang mendoakan dia, bertanya siapa yang menyembuhkan. Dia berkata, Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, pulang dari sana,
dia datang ke gereja. Kalau tidak salah selama 2 kali pada waktu itu, saudara. Karena kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian ketika dia tidak ke gereja lagi, saya datangi ke rumah. Lalu saya tanya, kenapa tidak ke gereja lagi? Lalu dia berkata, saya punya keyakinan sendiri. Lalu saya tanya, siapa yang menyembuhkan ibu? Dan dia berkata, Tuhan Yesus. Dan kenapa tidak datang kepada Tuhan Yesus? Dia berkata, saya punya keyakinan sendiri. Artinya apa, saudara? Sekali lagi, bahwa kalau seseorang tidak percaya kepada kesaksian firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, mujizat sekalipun tidak akan bisa menobatkan orang itu. Mujizat bisa mengkultuskan seorang hamba Tuhan, itu banyak terjadi. Mujizat membuat orang-orang kagum kepada satu gereja, itu banyak terjadi. Tapi mujizat tidak akan pernah bisa menobatkan orang dan membuat orang menjadi percaya. Karena kebenaran firmanlah yang akan membuat seseorang percaya. Jadi waktu itu Bapak Abraham berkata, kalau mereka tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, mereka tidak akan bisa percaya oleh karena mujizat sekalipun. Jadi saudara, pada kesimpulannya, kalau orang-orang yang sudah mati, mereka begitu rindu supaya orang-orang yang masih hidup tidak masuk ke tempat penderitaan. Selagi kita masih punya kesempatan, mari kita jalani kehidupan kita. Hidup mempercayai kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini di sepanjang kehidupan kita, saudara. Karena orang-orang yang sudah mati sekalipun, mereka begitu rindu supaya kita yang hidup ini kelak masuk ke sorga, bukan masuk ke tempat penderitaan. Jadi saudara, di akhir video yang ketiga ini, saya mau menyimpulkan kembali. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menegaskan bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian. Apapun status sosialnya, maka orang itu satu saat pasti akan mati. Dan ada 3 hal yang penting untuk kita belajar. Apa yang terjadi setelah kematian yang sudah kita belajar di video pertama, kedua, dan video ketiga ini, saudara. Dan hal pertama, saudara, bahwa setiap orang yang mati, sudah ada 2 tempat yang menantikan mereka. Dan kalau mereka masuk ke sana, mereka tidak akan bisa keluar dari sana sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, yang juga kita sudah belajar, saudara, bahwa 2 tempat itu memiliki keadaan dan suasana yang begitu berbeda. Satu sorga yang mulia, yang penuh keindahan, sedangkan satu lagi neraka yang di sana ada penderitaan dan siksaan dengan nyala api. Dan sekali lagi, saudara, orang yang masuk ke sana akan berada di sana sampai selama-lamanya. Dan hal yang sangat penting untuk kita renungkan adalah hidup kita yang sebentar di dunia ini itu menentukan kita masuk kemana. Di dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa orang kaya itu penuh dengan kelimpahan, tapi dia tidak punya perbuatan. Karena Lazarus tetangganya pun yang begitu menderita tidak dia tolong. Iman dan perbuatan itu harus berjalan beriringan. Artinya apa? Kita masuk kemana nanti setelah kematian, itu ditentukan bagaimana kita menjalani hidup dalam iman dan perbuatan. Itu sebabnya, saudara, jalanilah kehidupan kita dalam iman dan perbuatan. Karena hidup ini sebentar. Jangan sampai kehidupan yang sebentar ini akan membuat kita masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Tapi biarlah kehidupan yang sebentar ini menjadi waktu bagi kita untuk mempersiapkan hidup. Kita berjalan dalam iman dan perbuatan supaya kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Dan hal yang sangat penting yang berikutnya juga yang perlu kita renungkan bersama, saudara, bahwa orang yang masuk ke dalam neraka itu, mereka rindu supaya saudara-saudara yang masih hidup di dunia, mereka tidak masuk ke dalam penderitaan itu sampai selama-lamanya. Artinya, orang yang sudah mati pun masih punya jeritan hati, masih punya kerinduan supaya orang-orang yang hidup bisa masuk ke tempat kesenangan sampai selama-lamanya. Supaya orang yang masih hidup tidak masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Dan bagaimana supaya orang yang masih hidup setelah mati nanti masuk ke sorga, bukan masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya, saudara? Mereka harus mempercayai dan menghidupi firman Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam iman dan perbuatan seturut firman Tuhan. Jadi saudara, mari kita jalani kehidupan kita di dunia yang begitu singkat dan sebentar ini dalam iman dan perbuatan seturut dengan firman Tuhan.
Hidup kita hanya sementara, saudara. Jangan habis energi, pikiran, dan waktu saudara untuk berjuang untuk kehidupan yang sebentar ini. Jangan lupa, satu saat kita semua pasti akan mati. Dan hanya dua tempat yang menantikan kalau tidak sorga neraka. Biarlah semua kita akan masuk ke sorga yang mulia, bukan masuk kepada penderitaan yang kekal di neraka. Dan bagaimana supaya kita masuk sorga yang mulia? Mari selama kita hidup, hiduplah dalam iman dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jalani kehidupan yang singkat ini dengan benar dalam iman dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Kelak kita akan bersama-sama masuk ke sorga yang mulia. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Saat ini Bapa, kami kembali sudah merenungkan firman-Mu. Bahwa orang-orang yang sudah mati sekalipun, mereka masih punya jeritan dan keinginan supaya orang-orang yang masih hidup, supaya kami yang masih hidup, tidak masuk ke tempat penderitaan, melainkan kami masuk ke sorga yang mulia sampai selama-lamanya. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, kami mau menggunakan kesempatan kami hidup di dunia ini untuk hidup dalam iman dan perbuatan seturut kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.